Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Semua sehat ya? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi pada kesempatan kali ini bersama kalian kita sama-sama membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas yang kita buat ini adalah kesepakatan kelas yang kalian sampaikan tanpa ada paksaan dari Bapak Ibu guru ya. Jadi keyakinan kelas ini hasil kesepakatan ya, kesepakatan apa yang ingin kalian tuliskan nanti untuk keyakinan kelas kita, dan diharapkan keyakinan kelas yang kita sepakati secara bersama ini dapat kita taati. Setuju ini? Setuju. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Guru hebat yang telah menyempatkan diri untuk bersama-sama di sini mendengarkan atau saling berbagi atau saling berkolaborasi. Kebetulan kemarin saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak, dan ini salah satu materi yang kita dapat pada saat kegiatan tersebut. Sekarang kita melakukan diseminasi budaya positif atau penanaman budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 1 Borong. Bapak Ibu guru hebat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu, dan saya juga minta maaf di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi di sini kita saling bekerja sama, sama-sama belajar. Langsung saja, jadi Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang ada di dalam slide ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, ini setuju tidak? Setuju. Ya, ini yang harus ya kita rubah ya, paradigma kita nanti ya, nanti ada materi lanjutan ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, lalu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, lalu ada pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kita lihat ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah salah satu cara menciptakan kemerdekaan bagi murid melalui disiplin positif.
ya kita ada permainan sebentar Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu adalah mengepal tangan atau sobek kertas. Setelah Bapak Ibu sobek kertas, lalu tuliskan apa yang Bapak Ibu ingin tuliskan, dan anggap saja di kertas yang Bapak Ibu tulis itu adalah sebuah barang yang berharga bagi Bapak dan Ibu guru hebat. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan, entah tangan kiri atau tangan kanan. Lalu coba Pak Min dan Pak Is salah satunya membuka teman tangannya. Maksudnya Pak Min mengepal, ya, yang selalu mengepal salah satu tangan. Coba bayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Jadi Pak Is perlu menjaga, ya, perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Itu karena begitu pentingnya untuk kehidupan Pak Is, ya itu. Atau coba Ibu Dora ya bermain dengan pasangannya. Kira-kira bisa buka tidak salah satu yang kepalnya? Ya, Ibu Asti kepal tangan, Ibu Airin membuka kepalan tangannya, membuka dengan paksa, membuka kepalan tangan. Ya, bisa tidak membukanya? Ya, jadi di situ dengan cara membuka kepalan tangan gitu ya. Di sini ya, ini perubahan paradigma teori kontrol ya, ilusi kontrol. Bahwa ilusi kontrol itu ilusinya guru mengontrol murid. Apakah bisa kita mengontrol murid Bapak Ibu? Nah, ini pola pikir ini yang perlu kita rubah. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah kita kritik, yang memberikan kritik terhadap orang lain atau terhadap siswa kita, lalu siswa kita itu merasa bersalah, apakah ini bisa menguatkan karakter siswa kita? Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang paling menonjol di kita Bapak Ibu. Bahwa kita orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Kita memaksa kepada siswa-siswi kita, kepada murid kita. Setelah saya mengikuti kegiatan ini seperti ya menampar muka sendiri bahwa orang tua itu memiliki hak untuk memaksa. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita ya merubah paradigma. Coba lihat stimulus respon sama teori kontrolnya. Realitas kebutuhan kita. Kalau dari stimulus respon itu sama, tapi kalau dari teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Antara saya dan Bapak Ibu pasti berbeda kebutuhan. Begitu pula dengan murid kita. Lalu semua orang melihat hal itu sama. Hal itu di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di dalam teori kontrol kita berusaha. Jadi kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan memaksa, harus mengikuti pandangan kita. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kita ya sering mencap anak itu jelek. Kalau perilaku sudah jelek pasti otomatis anak itu jelek. Ini yang harus kita rubah paradigmanya. Bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki kekuatan, memiliki tujuan. Sedikit anak nakal, ini jelek, ini anak. Belum tentu anak jelek itu bodoh. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Kita memaksa anak atau mengunci gerbang dan lain sebagainya, tidak boleh masuk kamu terlambat. Pasti saja itu di dalam kesalahan itu pasti ada kekuatan, mereka pasti lewat pagar nanti. Di situ punya tujuan. Karena mungkin saja dia mau mengikuti ulangan. Ada ulangan. Ada ulangan bahasa Inggris. Saya harus ikut ini. Bagaimanapun caranya. Jadi di situ dia punya tujuannya Bapak Ibu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Jadi ini stimulus respon. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ibu kepala sekolah tidak bisa mengontrol warganya di sini.
Kita bertemu jam 7 sampai jam 12 setengah 1. Setelah itu kita pulang. Tidak bisa mengontrol setiap hari. Begitu juga kira dengan siswa. Kita tidak bisa mengontrol siswa kita. Hanya jam 7 sampai 1.40 siswa pulang. Setelah itu kita tidak bisa mengontrol siswa kita. Jadi di sini yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Kita sendiri. Seperti tadi ada permainan kepalan tangan. Kepalan tangan tadi. Jadi yang mengontrol tangan itu adalah diri kita, meskipun dibujuk, dipaksa, dirayu, digombal dengan uang dan lain sebagainya, tidak akan dibuka. Jadi yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini seharusnya yang kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan baru. Lalu kita masuk di materi itu, apa itu budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Ya, coba kita lihat sini, budaya positif ini adalah nilai-nilai. Jadi di dalam kepala itu tadi, ya, permainan kita di situ ada nilai-nilainya Bapak Ibu. Nilai kesopanan. Maaf ya Pak, maaf ya Bu, mungkin bisa saya buka tangannya. Di situ kan ada nilai kesopanannya, nilai menghargai orang lain tanpa harus dengan memaksa untuk membuka kepala tangan tadi. Ada nilai keyakinan di situ dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid ya, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, disiplin positif. Nah, ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikatif efektif antara guru dan murid. Jadi di dalam penerapan disiplin positif ini ya, tanpa harus ada kekerasan dan tanpa ada ancaman yang pada prakteknya nanti melibatkan perilaku komunikatif efektif antara guru dan murid. Lalu penerapan positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan sehingga murid dapat menghormati dirinya dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi dalam penerapan disiplin positif ini untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan. Nah, bisa disimpulkan disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi yang kita terapkan budaya positif. Kalau selama ini kita dengar dengan peraturan. Kalau peraturan atau disiplin, ya, konsekuensi itu kan konotasinya itu kalau peraturan kan pasti dengan hukuman. Jadi seorang pembuat peraturan itu hanya sebelah pihak. Hanya sebelah pihak, misalnya di dalam kelas. Kita hanya membuat peraturan hanya kita saja tanpa melibatkan siswa. Nah, ini yang perlu kita ubah nanti. Lalu nilai-nilai kebajikan. Ya, di dalam disiplin positif ini akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sadar tidak sadar, ini ya sering kita lakukan di SMP Negeri 1 Borong ini. Setiap pagi kita berdoa sebelum mulai kegiatan belajar mengajar, kita berdoa. Nah, berdoa di sini bukan hanya yang Katolik, Protestan juga, yang Muslim juga, yang di sini agar tidak terjadi intoleransi. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Baru ini ya ada peraturan sekolah, ya, anak-anak sudah memakai rompi pada saat hari Sumpah Pemuda, jadi mengenakan kebaya, masing-masing daerah ada Jawanya, ada di Jawa, ada Kupang, Maluku, Manggarai, Ede dan lain sebagainya. Lalu bergotong royong, ya, bergotong royong. Nah, ini juga SMP Negeri 1 Borong sudah melakukan ini, baik itu bergotong royong bekerja sama antar umat beragama maupun
menyambangi orang tua siswa ataupun siswa yang sedang sakit. Lalu mandiri, kita memberi kebebasan terhadap murid ya, untuk mandiri di sini ya, dengan pembelajaran intrinsik ya dari dalam diri sendiri tanpa harus paksaan yang dari orang lain. Lalu memberikan kesempatan anak untuk bernalar kritis. Terus ada kreatif, kemarin juga ada pembuatan minyak kelapa dan sebagainya. Lalu di sini kita sebagai wali kelas harus membentuk sebuah keyakinan kelas. Kalau selama ini kita dengar dengan peraturan kelas, itu sebagai ya seperti yang saya katakan tadi, peraturan kelas itu konotasinya itu dengan hukuman. Tapi kalau bentuk keyakinan kelas ini beda. Kalau di dalam Merdeka Belajar ini adalah bentuk keyakinan kelas. Jadi kita membentuk keyakinan kelas ini dengan cara melibatkan seluruh warga. Ya, warga kelas itu ya, kita bersama dengan siswa-siswi kita. Jadi membentuk sebuah keyakinan kelas. Misalnya ya di anak-anak ya kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Misalnya ya tulis ini tanpa ada paksaan ya dari dalam hati kalian untuk menulis kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Seperti contoh di sini bekerja sama ya. Jadi kita beri ya kesempatan kepada anak untuk melakukan penulisan terhadap keyakinan kelas tadi. Misalnya masuk kelas tepat waktu, mengumpul tugas tepat waktu, lalu bekerja sama, terus membuang sampah pada tempatnya. Ini kita bentuk keyakinan kelas. Nah, ketika siswa nanti tidak melakukan hal atau melanggar hal tersebut, kita bisa menanyakan kembali apa yang mereka yakini. Posisi kontrol kita sebagai guru, segitiga restitusi. Posisi kontrol. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas bersama warga sekolah atau warga kelas. Lalu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama posisi kontrol kita itu penghukum. Ya Bapak Ibu guru. Ya posisi itu penghukum ini yang sering kita lakukan. Posisi ya, penghukum. Jadi seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekat murid-murid lebih dalam lagi. Kita lihat ciri-ciri penghukum. Menghukum bisa mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal. Nah, ini hasil dari penghukum ini tadi, maka siswa itu akan menjadi pemberontak. Makin kita menghukum, anak-anak itu makin memberontak. Lalu pendendam, biasanya anak-anak yang kita hukum itu mereka dendam. Lalu menyalahkan orang lain. Ini misalnya kalau mau tidak melakukan, saya akan dididik dan sebagainya. Nah, ini ciri-ciri penghukum. Ini 5 posisi kontrol kita. Yang pertama adalah guru itu penghukum. Ini yang sering kita lakukan. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini saja. Kita melakukan pada posisi ini biasanya kita sebagai guru itu bahasanya lebih lembut. Kemarin kita sudah melakukan cara hukum, anak-anak juga tidak sadar, makin memberontak. Nah, sekarang mungkin kita mau berubah lagi, yaitu dengan membuat siswa itu rasa bersalah. Dari posisi ini biasanya guru akan bersuara itu lebih lembut. Bisa ya nak, kamu lakukan ini demi ibu. Ketika kamu lakukan ini, apa yang kepala sekolah nilai terhadap ibu nanti. Nah, ini membuat rasa bersalah, membuat siswa itu rasa bersalah, sehingga akan menggunakan keheningan. Nah, ini membuat orang lain ini tidak nyaman. Dia selalu merasa bersalah atau rendah diri, ini rasa rendah diri. Nah, ada ciri-cirinya. Ciri-ciri itu yang pertama, dia berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah,
Nah, ini misalnya ini tadi ya, kamu sudah mengecewakan ibu, bapak apa yang bisa menilai kepada ibu? Ini hasilnya dia akan menyangkal berbohong. Lalu yang ketiga ada posisi kontrol teman. Jadi pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kita bisa lihat ciri-cirinya. Ini bisa membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya ini dapat lakukan untuk bapak ibu yang sudah ibu akan bantu buat hasilnya ketergantungan. Ini dari teman ya. Posisi teman ini biasanya jika kontrol sebagai teman ini bisa jadi nanti anak-anak ini bisa hanya menghormati guru itu saja. Ini akan membawa dampak kurang baik terhadap mental anak. Bisa jadi dia tidak menghormati, tidak menghargai guru lain. Ini dalam posisi teman. Kita kontrol siswa kita sebagai teman. Ini nanti mereka hanya menghormati kita, menghargai kita, namun teman-teman atau bapak ibu guru lain nanti mereka tidak menghormatinya, tidak menghargainya. Ini posisi teman ini. Bisa positif, bisa negatif. Jadi cirinya ini membuatkan alasan untuk murid-murid bisa melakukan bapak ibu. Lalu ada monitor atau pemantau. Ini mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ini ciri-cirinya adalah menghitung, mengukur, menyapa peraturan, apa yang konsekuensi sanksi, apa yang telah kamu lakukan dan lain-lain. Ini hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Jika tidak diawasi siswa tersebut, dia tidak mau bertanggung jawab, dia tidak mau menyesuaikan diri. Ini posisi kontrol. Nah, kita seharusnya sebagai guru kita berada pada posisi manajer. Kita berada pada posisi manajer, di mana posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi posisi kontrol kita ya itu adalah sebagai manajer. Ciri-ciri ini membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, posisi kontrol ini nanti kita gunakan dengan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu bisa membacanya ya, segitiga restitusi. Jadi pada segitiga restitusi ini caranya nanti ya, cara segitiga restitusi ini yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Jadi kita harus menstabilkan identitas dulu. Nah, di dalam menstabilkan identitas ini ya, kita perlu menyampaikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini dan ini pernah saya praktekkan. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kita harus berbuat salah, mengapa anak kita harus berbuat salah. Pasti di situ punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu menanyakan keyakinan. Itu keyakinan yang kita buat tadi bersama siswa. Misalnya siswa terlambat, jangan langsung kita menyuruh anak-anak pulang. Kita harus tanyakan dulu karena tadi kita sudah membuat alasan. Kita harus menstabilkan identitas dulu. Oh, nak kamu terlambat ya. Kenapa bisa terlambat? Ini kita menstabilkan identitas. Kenapa bisa terlambat? Pasti punya alasan di situ. Pasti punya alasan. Ini segitiga restitusi menstabilkan identitas. Lalu kita menyampaikan lagi ya, kamu tentu punya alasan tadi mengapa melakukan itu. Nah, itu yang namanya validasi tindakan yang salah. Lalu kita menanyakan keyakinan kelas, ya keyakinan tadi yang sudah dibuat ya. Yang jelas ini kalian sudah menganggap keyakinan. Nah, setelah menanya, nanti kita nanya kembali mau tidak berubah. Setelah kamu ubah nanti kira kamu akan menjadi orang seperti apa ke depannya. Jadi pertama itu kita harus membentuk dulu keyakinan kelasnya. Sekali lagi yang pertama itu kita harus membuat ya menstabilkan identitas. Kita menyampaikan dengan kata-kata ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah, terus kita menanyakan keyakinan kelas. Hanya itu sudah menyampaikan materi ya, tentang penanaman budaya positif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru. Dan jika ada penyampaian yang kurang paham ataupun ya penyampaian dari saya tidak memuaskan Bapak Ibu Guru, bisa kita sharing lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.